Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wikartika Amanda Utami selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 8 pada kali ini. Kelompok 8 akan membahas mengenai novel yang berjudul Janji Pelangi yang dikarang oleh Fahrul Hakim. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri-pemateri dari kelompok 8 terlebih dahulu. Pemateri pertama ada Dwi Yulianti Rahayu, kemudian ada Ayesa Nazara Prameswari, ada Muhammad Ahsan Taufikur, lalu Khofifah Rahmah, dan ada Gita Febriana Damayanti. Di dalam pembahasan pada kali ini, kelompok 8 akan membahas mengenai alasan mengapa kelompok 8 memilih novel Janji Pelangi karya Fahrul Hakim untuk dibahas pada presentasi pada kali ini. Lalu ada isu-isu yang terkait di dalam novel Janji Pelangi karya Fahrul Hakim, lalu pembahasan mengenai biografi penulis novel Janji Pelangi yaitu Fahrul Hakim, dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai penerbit yang menerbitkan novel Janji Pelangi karya Fahrul Hakim. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung memasuki pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita. Kepada Dwi Yulianti Rahayu, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih novel Janji Pelangi karya Fahrul Hakim. Karena novel ini mengangkat sebuah kisah tentang perjuangan hidup seseorang bernama Terry yang mengalami gangguan kecemasan atau trauma, yaitu agorafobia. Sebagaimana kita tahu bahwa mental health sangat penting untuk kehidupan, terutama di kalangan remaja. Serta novel ini disajikan dalam bentuk cerita yang mengalir mulai dari persahabatan, percintaan, hingga pelajaran tentang psikis seseorang yang sebelumnya sudah diriset oleh penulis. Cerita ini juga mudah dipahami dan dapat dijadikan inspirasi oleh para pembaca bagaimana cara melawan rasa trauma. Cerita ini juga terselip plot twist dan kejutan yang menarik pada alur cerita sehingga tidak bosan untuk dibaca. Dan selanjutnya, ada isu-isu dalam novel Janji Pelangi. Isu yang pertama adalah mental health. Isu pertama ini menceritakan tentang perjalanan penyembuhan gangguan kecemasan yang dialami oleh Terry setelah pasca kecelakaan yang merenggut nyawa keluarganya. Terry mengidap salah satu gangguan kecemasan, yaitu agorafobia. Agorafobia ini adalah salah satu gangguan kecemasan di mana situasi sang penderita takut keramaian dan akan merasa malu, tidak berdaya, ataupun panik. Salah satu bukti dialog terkait isu ini yaitu yang dikatakan oleh Terry, menurutku semua orang juga hidup dengan rasa cemas dan takut. Yang dapat kita lakukan ialah berdamai dengan kedua rasa itu. Halaman 185. Sekian presentasi dari saya. Akan saya kembalikan ke moderator untuk poin pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Dwi Yulianti Rahayu atas pembahasannya. Kita akan memasuki pembahasan kedua yang akan disampaikan oleh pemateri kita berikutnya, yaitu Khofifah Rahmah. Kepada Khofifah Rahmah dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang isu yang kedua, yaitu persahabatan. Terry menjalani penyembuhan terhadap trauma masa lalunya dibantu oleh Sigit. Sigit merupakan supir yang bekerja di rumah Terry. Selain Sigit, Terry juga memiliki sahabat yang berketurunan Indonesia-Jepang yang bernama Kazuki Kato. Ia sudah pindah ke Jepang selama 10 tahun lamanya bersama dengan ayahnya. Kazu dan Terry sudah bersahabat sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar. Mereka sama-sama gila melukis dan sama-sama menyukai pelangi. Sebelum Kazu pindah ke Jepang, ia sempat bertemu dengan Terry dan menukar alat lukis. Dan selanjutnya mereka membuat janji untuk melukis pelangi bersama-sama. Sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Khofifah Rahma atas pembahasannya mengenai isu kedua yang ada di dalam novel Janji Pelangi karya Fachru Hakim. Untuk isu berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya, yaitu Muhammad Ahsan Taufikur. Kepada Muhammad Ahsan Taufikur, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu romance. Walaupun sentuhan romance di novel ini tidak terlalu terasa, tetapi masih ada bulir-bulir cinta dalam novel ini. Seperti halnya Sigit yang membantu Terry dalam menyembuhkan penyakitnya. Hari demi hari mereka selalu bersama hingga akhirnya Sigit pun menikah dengan Terry. Adapun bukti dialog terkait novel ini, berikut kutipannya. Dulu aku dilarang mencintaimu karena aku bekerja sebagai supir di rumahmu. Apakah kamu bisa memastikan nenekmu akan menerima lamaranku? Ucap Sigit kepada Terry. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Ahsan Taufikur atas penjelasannya mengenai isu ketiga di dalam novel Janji Pelangi karya Fachru Hakim. Berikutnya adalah pembahasan mengenai biografi penulis yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ayesa Nazara Prameswari. Kepada Ayesa Nazara Prameswari dipersilakan untuk menyampaikan pembahasannya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Kali ini saya akan membacakan tentang poin biografi penulis. Penulis yang bernama Pena Fahrul Hakim ini memiliki nama asli Mohnur Fahrul Lukmanul Hakim yang lahir pada 2 Maret 1991 di Tuban, Jawa Timur. Pria kelahiran Tuban ini menempuh pendidikan S1 dan S2 di program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Malang. Semasa belajar di kampus tersebut, Fahrul pernah menjadi Ketua Umum UKM Penulis UM pada tahun 2013. Tidak hanya menjadi penulis, Fahrul juga menjadi dosen di jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dan dia juga menjadi konten kreator. Sebagai konten kreator, Fahrul berhasil meraih juara 2 pada kontes video TikTok Jatim News dan juara 2 pada kompetisi video TikTok Radar Malang yang diselenggarakan pada tahun 2021 lalu. Selain itu, Fahrul juga sering diundang menjadi narasumber dan juri kepenulisan kreatif di berbagai sekolah dan universitas di Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ayesa Nazara Prameswari atas penyampaian materinya. Baik, untuk pembahasan terakhir adalah mengenai penerbit yang menerbitkan novel Janji Pelangi karya Fachru Hakim. Pembahasan ini akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Gita Febriana Damayanti. Kepada Gita Febriana Damayanti, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang penerbit dari novel Janji Pelangi. Penerbit dari novel Janji Pelangi yaitu BIP atau Buana Ilmu Populer. BIP berdiri pada tanggal 22 September tahun 1992 dan bergerak di bidang penerbitan. BIP berada di Jalan Palmerah Barat, nomor 29 sampai 37, unit 2, lantai 2, Jakarta. BIP tumbuh menjadi salah satu tempat penerbitan terbesar di Indonesia yang berada di bawah naungan Kompas Gramedia. Selain menjadi penerbit yang menerbitkan buku untuk dipublikasikan secara luas, BIP juga menjadi co-publishing bagi penulis atau institusi yang membutuhkan jasa menulis buku ataupun mencetak buku. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gita Febriana Damayanti atas pembahasan mengenai penerbit yang menerbitkan novel Janji Pelangi karya Fachru Hakim. Dan terima kasih kembali kepada seluruh pemateri kelompok 8 yang telah menyampaikan materinya pada presentasi kali ini. Kita sudah berada di akhir presentasi. Saya Wikartika Amanda Utami selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian presentasi pada kali ini. Terima kasih, saya akhiri dan salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.